Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dari semua. Sejauh ini perkenalkan, saya Haikal Eko Pratama, mahasiswa Teknologi Informasi tahun 2004, ini di 05 dari Sekolah Vokasi di Universitas Bogor. Nah, pada kali ini, yang kedua, kita akan membahas aktivitas saya. Nah, kita akan membahas ini lagi terus dan timer juga nanti yang akan disimulasikan oleh metode software yang sudah dilakukan vaksinnya. Dan di depan basi langsung aja kita mulai. Sebelum kita memulai video ini, alangkah baiknya kita akan mencari tahu terlebih dahulu sih apa yang akan kita capai, apa yang pembelajaran yang akan kita dapat, dan pemahaman yang dalam tentang terus dan timer. Yang pertama itu ada apa sebenarnya? Mahasiswa akan memahami konsep dasar intro pada ARM Cortex M dan Center. Maksudnya akan dan pengaruhnya terhadap performa sistem MTTR. Kemudian ada mekanisme NTIC. Nah, setelah modul ini, mahasiswa diharapkan mampu dan menguasai mekanisme NTIC pada STM32, bagaimana sistem interrupt bekerja pada ISP 32. Maksud manajemen prioritas, terus ya. Nah, kita udah nge-spoiler, ini bakal ngajarin gimana caranya kita tetapkan di dua microcontroller ya. Juga ada PS32 dan juga ada microcontroller STM32. Kemudian di sini ada implementasi timer. Mas kita juga akan mampu mengimplementasikan timer dan range lock timer dan merata teknik geser. Nah, kan berdaya. Udah terus balik atau ini saja sedikit langsung kita banyak. Nah kita ngomongin dari tadi internet apa nih internet kita? Internet itu adalah sinyal yang datang dari perangkat keras dan secara eksekusi program sama. Yaitu program akan melanjutkan kembali. Jadi penting untuk memastikan respons cepat dan efisien dalam embedded. Nah, aku kalau kasih gambaran kasarnya adalah ketika kami punya program utama, misalnya coding, JS Code, dan ketika kami implementer, program yang sedang dijalankan progress. Iya kayak gitu. Jadi kayak ada tuh. Nah, kita lanjut. Dan mengapa? Itu penting. Lalu, itu atau mengapa itu sangat penting? Nah, interrupt itu sangat penting untuk meningkatkan responsivitas sistem. Apa? Karena dengan memanfaatkan interrupt, itu dapat sedang siap terus mengulang menerus-teruskan maunya satu dan juga mendukung aplikasi real time yang lebih cepat dan cepat. Oke, ini ada perbandingan sederhana antara calling dan interrupt. Nah, kita bisa lihat di sini kalau calling itu continuous loop, itu terus berulang. Kemudian kalau interrupt itu intinya adalah kita memberikan perintah program saja, jadi tidak harus waktu terus. Nah, ini ada perspektif dari NPIC pada MPIC. NPIC mengatur berbagai interrupt pada STM32 dengan program dengan prioritas dan penanganan yang efisien. Karena sistem beroperasi dengan latensi yang rendah, juga ada proses cepat terhadap ya. Nah, sistem interrupt pada YF32. Kalau tadi kan STM32, sekarang HP32. Dengan interrupt YF32 ini memungkinkan penanganan kejadian eksternal dan internal secara efisien. Dengan mekanisme prioritas yang YF32 mampu prioritas yang baik, YF32 mampu menangani sebagai tugas secara bersama tanpa mengurangi performa. Jadi kalau arsitektur pada STM32 itu interruptnya lebih cepat, seperti itu. Kalau ESP32 itu lebih efisien tanpa mengurangi skor. Kita akan lanjut ke pembahasan kita. Kalau tadi ini kita terus kita akan coba bahas tentang terkait dengan timer juga counter. Timer digunakan untuk menghitung waktu atau event secara periode. Sementara counter adalah menghitung jumlah kejadian input. Tentunya itu sangat penting tentu dalam pengaturan jadwal dan manajemen time of the
Berarti jadi teman-teman itu bisa ngatur terkait dengan misal berikutnya akan 3 detik atau outer ini akan 3 kali tombol terjadi selatan itu kasih nama harusnya. Nah, timer pada STM32. Timer pada STM32 itu menawarkan berbagai jenis basic, general, dan advanced. Ini timer ini digunakan untuk delay, pembentukan waktu, dan juga menghasilkan interrupt yang meningkatkan efisiensi sistem yang Anda buat. Oh, yang Anda buat. Nah, timer pada YS32 itu memiliki hardware timer yang mendukung prescaler atau auto reload, dan interrupt, dan itu NTOS timer menghasilkan menjadwal sudah lebih efisien aplikasi berbasis software. Nah, jadi kalau kalian punya lebih sering explore, bisa pengen otomatis in timer, jadi counter, bisa dikarenakan biasanya juga dua, karena dari fitur-fitur yang ada dan juga dari waktu itu lebih cepat yang dua. Sementara untuk yang timer di sini, kalau untuk yang ESP, timer yang ESP buat, ada yang timer yang ESP sini itu lebih efisien. Jadi buat teman-teman yang memang kayaknya sudah dikit pakai program ini buat hari-harian biar lebih efisien dari siswa tadi biar punya kita. Nah, kita akan lanjut watchdog timer ada SFX kedua. Apa sih watchdog timer? Itu sangat penting untuk memastikan sistem tetap berjalan. Nah, sistem teman-teman di dalam teknis watchdog akan melakukan reset secara otomatis, menjaga keandalan aplikasi sistem embedded. Jadi intinya ketika uh, file kita nge-lag atau nge-hang, itu akan melakukan reset secara otomatis. Jadi aplikasi yang tidak nanti teman-teman jalankan itu bakal lebih otomatis dan juga efisien gitu. Jadi bisa ada nge-lag yang akan lagi. Baik. Watchdog timer pada ESP32. Watchdog timer ESP32 itu misalkan ESP task itu memantau dan juga tasknya. Nah, dengan konfigurasi yang sederhana, ini dapat reset otomatis jika terjadi masalah dan keadaan aplikasi dan update yang teknik timer cascade. Teknik timer cascade adalah metode penggabungan beberapa timer untuk mencapai waktu yang disarankan atau untuk aplikasi khusus dalam upgrade. Dan teknik ini kita tentu dapat meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas time. Nah, aplikasi interrupt dan timer. Nah, dalam aplikasi ini kita dapat mengoptimalkan kinerja sistem dengan menggunakan interrupt untuk debuging robot. Dijadwalkan tugas secara real time dan memaksimalkan efisiensi penggunaan sumber daya di PT. Nah, terima kasih teman-teman atas pemaparan dari materi-materi atau teori yang tadi kita telah kita jelaskan. Kemudian itu kita akan menilai ketika belajar itu yang namanya hardware. Nah, pada kali ini itu saya sudah pernah melakukan tentang internet data pribadi. Banyak silakan tonton dan misalkan saksikan bersama. Nah, ini teman-teman, ini untuk program STM32 yang pertama nih. Ini sudah terupload ya. Saat kedua. Nah, sudah terupload. Ini tempat. Ini ada di bounce, juga current state, button state. Jadi nanti kita akan menggunakan tentang button state terlebih dahulu ya. Kita button di set itu timer atau mode-modean itu akan mengaktifkan daripada program itu buat. Nah ini benar-benar seperti apa ini? Kita akan bahas. Nah, kalau ini tentang STM32 ya teman-teman. Nah,
Selanjutnya itu ada di kalau tadi adalah ya sama SN kedua dan sekarang ini adalah SN kedua. Nah, ini program-programnya. Ini programnya sebanyak yang nah, kemudian ujian JST ini juga. Nah, ini dia. Ini untuk program JST tapi sama aja. Ini ada batas pinnya kita taruh di 4 dan kita taruh di 2 dan di bawahnya asosiasikan dengan perangkat-perangkat yang masih akan kita lihat selanjutnya materi perangkat baik posisinya itu folder atau standar juga berikan display print untuk tanaman yang kita dapatkan daripada display OLED atau LCD OLED. Nah, Let's go. nah Main aja, Cok. Mungkin slow motion. adalah penggunaan sistem huruf di Klik dong. STM kedua. Jadi kita isi tiket. Jelasin dong Mas ya. Nah, program yang kami buat di STM32 ini adalah logikanya sebenarnya sederhana. Jadi biasanya ini punya dua mode, mode idle sama mode intro. Nah, ketika mode idle terjadi, itu hanya 15 detik. Dari itu ketika dipencet, dia bisa menyalakan push button dipencet, itu bisa menyalakan daripada LED signal ke dalam mode terus. Mode terus itu 15 menit, 15 detik juga. Itu ketika push button dipencet, dia tidak bisa menyalakan LED dan LED dia akan terus menyala gitu. Jadi ketika kita ingin menyala-matikan daripada LED itu kita tinggal pencet push button dan dilaksanakan itu harus di mode idle. Mode terus tidak bisa Ini ngapain? Ini interrupt selama 10 detik. Interrupt Mode biasa tuh. mode biasa 10 detik. dan Habis mode itu ini interrupt interrupt ditekan tidak akan bisa sampai daripada karena dia mode interrupt. ini habis. Selama Jadi Itu dia prioritas hidup terus selama 15 detik. Soalnya dia lebih prioritas. terus ini Kalau kembali ini ke awal. kembali mode biasa bisa Nah, ditekan dia hidup akan status. nyala mati selama 10 detik. Ya. Dah, bye bye. Juga sama ya. With King Prom ki. Apa sih Gun? Program dan akan Hargai lu ah. yang Kira menghargai wong ngeprom ki. bisa menggunakan ID pada Terus langsung dia enter ngono ya. akan sekali dalam pembuatan proses Kesuwen rip. ya lihat Suwe programnya. nah, saya dengar ya kan program Baca-baca kena saya suwe. ya seperti Ini mode interrupt. dia tidak bisa makanan luar dia masih sudah disuruh dan juga nah ini program peralihan nah politik ini bisa dipindahkan jauh bebas ya sudah akan lagi nah ini adalah wiring ya teman-teman wiring. Nah di sini saya sedang mencolokkan daripada ST-Link ke ESP323. Kelamaan. Masih nganggur.
Iya, Pak. Untuk eh, daripada LED OLED-nya sendiri, sorry, LCD OLED-nya sendiri itu digunakan GND pin ke 5 volt dan juga SDA ke pin 6 FPK ke 10. Nah, sementara untuk LED sendiri itu menggunakan pin 2 dan sebagainya ke pin 7. Jadi memang kayaknya sudah bisa kayak akses Google sekarang banyak sekali yang namanya database. Kalian bisa ya sekian skill terkait dengan wiring yang nanti juga akan diperlihatkan router sudah jadi Yuk, klik. nah ini yang kita akan ulang ya. Nah, tadi kan SM kedua terkait dengan intro dan timer. Nah, ini cukup aplikasi juga di SM kedua. Kita kalau intro jangan mati. Yuk, klik. Nah, chat tidak akan berpengaruh apa-apa ya. Nah, ini terus ke jadi pencet, nah, pencet mati, nyala mati, mati. Nah, itu sama aja saya yang saya juga dua. Mungkin progresnya lebih lambat karena kita tahu sendiri tadi juga eh, memang daripada si STM32 nya ini sendiri itu eh, lebih cepat dan kalau ISP32 itu lebih efisien. Terus gimana ini? Nah, kita akan bahas lagi teman-teman. Kita akan bahas terkait dengan program atau tugas proyek gitu loh teman-teman. Kita diberikan tugas oleh eh, dosen kita untuk melakukan proyek. Setidaknya terkait proyek itu ada nggak sih yang bisa ditambahkan lagi? Itu ada. Nah, sini kita akan terlihat kita terlebih dahulu terkait dengan program yang akan dibuatnya gitu. Dan juga nah, intinya langsung aja ke videonya gitu. Kita lihat lagi. Oke. Nah, ini teman-teman kita lihat ini ada tugas proyek ya. Nah, ini ada tugas proyek. Nah, kita akan menggunakan integrasi di hub 11. Jadi kalau tadi ini kita sama waktu ya kita kan terkait dengan um, interrupt dan tidaknya. Nah, kita akan tambahkan ya 11 pada seluruh sistem sekarang tadi akan melakukan mode interrupt. Jadi ketika itu bisa di bawah pihak proses kan itu yang bisa memainkan untuk baterainya. Jadi itu sebenarnya adalah salah satu proyek tambahan kita menyesuaikan di hati sebelah sebagai aplikasi dari mode
Setelah kita timer, jangan itu baca oleh ya. That means kali yang lumayan. Itu ya. Nah, untuk mode project, untuk video proyek, Ayah, jangan itulah. Udah, biarin gue anteng. Gak apa-apa biar dari awal ini. Gue di bawah aja. Enggak nih bakarnya biar enak. Ayo. Kayaknya dinyalakan. Jangan kamu miringin, Cok. Ada. Fokusnya susah, anjir. Dan dinyalakan. Bajingan Animasinya Cok. api baru lah. Apa nih? Animasinya api baru. Di atas 30. Enggak lah. Bakar kocak. Aduh. Nah, Ya, warning. ada warning. Itu ngulang, Ada Cok. warning. Enggak, itu Ya ngasihin kan? sih. Oh, 30 kok. ya kan. Ya kalau di 30 itu Jika dia interrupt biasa, sama terus interrupt lagi matiin sensor. biasa di Sensor off. jika 30 buat Oh iya sensor off. ya bisa jadi mungkin itu sekian presentasi dari saya kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.